Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkenanannya kita masih bisa menjalankan sholat berjamaah sebentar lagi yang akan kita lakukan dalam kondisi COVID-19. Berarti kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Salawat dan salam tentunya marilah kita serahkan semua kepada Rasulullah SAW, pada sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, kurang lebih kita sudah lebih dari 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Akibat dari COVID itu luar biasa. Saya baca di berita hampir 250 juta di dunia ini yang terkena COVID. Bahkan 3 juta kurang lebih yang meninggal dunia karena COVID. Jadi begitu dahsyatnya COVID ini menyerang kita semua warga dunia. Bahkan yang heran barangkali nanti menjadi kajian kita bersama, justru yang paling banyak korban COVID itu ada negara-negara yang maju, termasuk Amerika. Jadi Amerika termasuk yang pertama yang jumlah korban COVID-nya sangat tinggi. Diikuti dengan 10 negara lainnya. Selain dampak terhadap kesehatan dan kematian begitu, dampak terhadap kegiatan lain pun sangat luar biasa, baik kegiatan ekonomi maupun dalam kaitan dengan kesehatan mental. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengkaji dari sisi kesehatan mental. Kalau saya baca tentang dampak kesehatan mental, terutama di negara-negara tadi yang saya katakan Amerika, sebelumnya jumlah penderita gangguan mental hanya 1:5 orang dewasa. Tapi setelah COVID ini, jumlah penderita gangguan mental meningkat. Jadi artinya 4 dari 10 orang dewasa di Amerika mengalami gangguan mental, terutama kaitan dengan kecemasan, depresi, dan perasaan takut yang luar biasa. Yang kedua juga saya ambil negara-negara yang dianggap selama ini negara yang sejahtera dan kaya raya. Kita lihat di Asia adalah Singapura. Singapura termasuk 10 negara yang kaya dan aman. Tapi apa yang terjadi setelah COVID ini? Hampir 60% masyarakat di Singapura, terutama warga Singapura, mengalami gangguan tidur nyenyak. Bahkan gangguan emosional yang paling tinggi. Sekarang kalau kita turun ke Indonesia, berapa banyak dampak dari kesehatan mental oleh karena COVID. Berdasarkan data yang saya ambil dari Kompas, sampai bulan Juni aja sudah 28,8% peningkatan dari sebelumnya orang yang mengalami gangguan mental.
Bahkan tahun 2021 ada satu penelitian yang mengatakan sudah 32% ya peningkatan dari gangguan sebelumnya. Jadi dampak dari COVID ini luar biasa, dan semuanya gangguan yang utama muncul adalah kecemasan dan depresi. Tapi sayang ada hari ini saya tadinya mengharapkan sudah dapat data terkumpul karena saya lagi melakukan penelitian seberapa jauh nanti peran agama dalam kaitan dengan kesehatan mental. Tapi sayang datanya belum terkumpul. Oleh karena itu saya mengumpulkan aja berbagai pandangan. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Ya. Yang dinyatakan kesehatan mental, kalau saya menggunakan definisi dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, menyatakan orang yang sehat mental itu menunjukkan kesejahteraan subjektif. Jadi dia merasa hidupnya damai, nyaman, puas. Faktanya kan sekarang menjadi masalah ya. Apa indikator orang yang mengalami atau orang dikatakan sehat mental? Indikatornya ada kesadaran tentang kemampuan diri sendiri. Jadi orang yang sehat mental, dia mampu beradaptasi dengan berbagai kesulitan yang dihadapi karena dia yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Jadi artinya walaupun kita menghadapi COVID ini, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan kesehatan mental ini. Yang berikutnya, dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan hasil-hasil yang positif. Jadi tetap walaupun kita dalam kondisi COVID ini, mestinya bagaimana kita bisa menghasilkan kerja-kerja produktif. Ya, dengan tentu kemampuan bagaimana kita mengolah kemampuan berpikir kita untuk mampu beradaptasi dengan kondisi yang tidak nyaman ini. Yang keempat, mampu memberi kontribusi terhadap masyarakat. Jadi orang yang sehat mental tentunya dia bisa memberikan kesejahteraan, bukan buat dirinya sendiri, tapi kesejahteraan lingkungannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pandangan Islam tentang kesehatan mental? Saya mengambil dua pandangan dari tokoh. Pertama Najati, yang kedua Nanti Said. Dua-duanya adalah ilmuwan dari Saudi Arabia. Mereka menyatakan ciri orang yang sehat mental adalah sisi spiritual. Jadi dia memiliki keimanan yang kuat. Artinya keimanan itu sebagaimana kita ketahui berarti kita menyadari adanya 6 iman, itu rukun iman yang harus kita. Nanti kita ingin buktikan hasil-hasil riset gimana kontribusi peran agama terhadap kesehatan mental. Berikutnya ini masih dalam sisi spiritual. Konsisten dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Jadi walaupun kita dalam kondisi COVID, tetap kita akan berupaya untuk melaksanakan ibadah. Walaupun mungkin kemarin selama hampir 1 tahun kebanyakan ibadah kita di rumah dalam rangka menghindari COVID. Karena Islam itu menjaga jiwa itu lebih penting. Gitu ya. Itu yang konsisten. Nanti bisa dilihat Al-Ma'arij ya. Menerima takdir dan ketetapan yang telah digariskan. Jadi artinya ini juga mendukung tadi bahwa kita sadar akan kemampuan karena tiap orang diberikan kapasitas yang berbeda-beda dan tugas kita bagaimana kita menerima takdir itu dengan mengoptimalkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita bukan seorang yang pasif, tapi kita selalu akan berupaya meningkatkan kapasitasnya terbaik. Tapi jangan berpikir sangat ambisius. Jadi terlalu berangan-angan tidak sesuai dengan kapasitas. Itu akan menjadi sumber kecemasan, sumber stres.
Berikutnya selalu merasakan kedekatan dengan Allah. Ini penting ya, dalam kondisi COVID ini kita harus selalu menyerahkan persoalan ini pada Allah. Karena Allah yang menciptakan COVID ini, tentu kita harus meminta pertolongan pada Allah supaya segera menghilangkan COVID ini di dunia ini tentunya. Berikutnya, memenuhi segala kebutuhan hidup dengan cara-cara yang halal. Jadi kita tahu bahwa Islam mengajarkan bahwa untuk sehat mental kita harus mendapatkan sesuatu usaha kerja dengan cara-cara yang halal. Kalau cara-cara yang tidak halal kita bisa lihat, kalau tidak ketahuan nggak ada masalah, tapi ketahuan kan akan repot. Selain keluarganya juga hancur, dari sisi hartanya pun akan dipermasalahkan. Yang berikutnya itu bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 29. Dan selalu berzikir kepada Allah. Itu kaitan dengan sisi spiritual. Zikir terhadap Allah sudah banyak dilakukan penelitian di bidang psikologi, ternyata efektif untuk mengatasi berbagai problem psikologis. Karena dia mendekatkan diri pada Tuhan. Itu dari sisi spiritual. Dari sisi sosial, dia cinta kasih terhadap sesama. Tentu dari mulai orang tua, pasangan, anak, dan sebagainya. Dia suka membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia pun amanah, berani mengatakan kebenaran, menjauhi segala sesuatu yang dapat menyakiti manusia, dengan misalnya sombong, menipu, mencuri, berzina, membunuh, sumpah palsu, dan sebagainya. Kondisi ini seringkali kita saksikan dalam kehidupan realitas kita. Jadi ciri orang yang sehat mental tentu akan memandang orang lain dalam posisi positif, tidak dalam posisi negatif. Yang selama ini kayaknya ada kesan antara agama, artinya tampilan-tampilan religius tidak seimbang dengan tingkah laku. Itu satu kondisi barangkali ini yang harus kita sama-sama bagaimana nih cara mengatasi supaya tidak terpilah seakan-akan kalau bukan orang saya itu masuk neraka, seakan-akan begitu. Jadi dia yang punya kunci surga, itu barangkali ke depan tugas kita bersama bagaimana. Islam itu rahmatan lil alamin, tidak memuat bencana. Dari sisi biologis, terhindar dari tubuh dalam bentuk penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Saya kira kita diajarkan bagaimana kalau kita akan melaksanakan ibadah dengan berwudu, berarti kan kita selalu akan menjaga kesehatan, ya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Senantiasa adanya pemahaman akan selalu menjaga kesehatan tubuh dengan tidak membebani suatu tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan. Jadi kita harus sadar bahwa kita punya kekurangan, punya kelemahan tentang fisik masing-masing. Kita harus sadar itu dan jangan bekerja melebihi kapasitas yang kita miliki. Pola makan yang tidak berlebih-lebihan, saya kira sekarang puasa juga kita melatih supaya kita makan tidak berlebihan. Karena kita ketahui dampak dari makan yang berlebihan terhadap munculnya berbagai gangguan fisik. Istirahat yang cukup, itu Islam itu mengajarkannya, itu nanti surat Yunus, Furqan dan sebagainya menceritakan bahwa istirahat yang cukup. Jadi kita harus, apalagi dalam menghadapi COVID ini, kalau kita dalam kondisi fisik yang lemah akan mudah terkena gangguan-gangguan fisik. Ini saya ingin menunjukkan berbagai sejumlah studi ya tentang pengaruh spiritualitas dan religiositas terhadap kesehatan fisik maupun mental. Walaupun ini masih dalam pandangan umum, tapi nanti kita lihat dari sisi psikologi yang Islam. Yang dimaksud dengan spiritualitas itu keimanan.
Sedangkan religiusitas berkaitan dengan implementasi dari tuntutan institusi keagamaan. Seperti yang kita lakukan, melakukan dari mulai syahadat sampai dengan haji, itu kan ritual keagamaan, itu masuk kategori religiusitas. Oke, ini satu penelitian. Kehidupan religiusitas yang tinggi membuat individu lebih sehat, baik secara fisik maupun mental. Ini hasil penelitian ya, yang dilakukan oleh Hall tahun 2000 dan tahun 2001. Berikutnya, tingginya aktivitas keagamaan berhubungan dengan rendahnya kecenderungan kita melakukan pelanggaran, misalnya alkoholisme, kecanduan obat, dan permasalahan sosial lainnya. Jadi orang yang dekat dengan kehidupan spiritual pasti dia akan terhindar dari perbuatan tadi, karena perbuatan tadi pasti dilarang oleh masing-masing agama, terutama di dalam agama Islam yang kita yakini. Seseorang yang memiliki kedekatan perasaan dengan Tuhannya menjadi satu-satunya prediktor terbesar terhadap kepuasan hidup seseorang di semua rentang usia. Jadi artinya orang dalam pandangan kita kan orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan bersyukur ketika dia mendapatkan sesuatu keuntungan, dan dia ketika dihadapkan dengan kesulitan dia akan bersabar, bahkan tawakal. Jadi inilah satu hal bahwa peran agama sangat luar biasa di dalam rangka kesehatan mental. Berikutnya ada studi dari George et al. Dia menggambarkan kehidupan religiusitas seseorang dilaporkan memiliki sedikit peluang menderita penyakit, bahkan memiliki kecenderungan untuk hidup lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang kurang menunjukkan religiusitas. Nanti Bapak Ibu bisa lihat orang-orang yang betul-betul agama itu bukan simbolik semata-mata. Jadi agama itu harus tercermin dari diri sendiri, bukan ingin dilihat orang lain. Itu yang menjadi. Jadi jangan dalam bahasa psikologi bukan yang ekstrinsik, tapi betul-betul intrinsik, datang dari dirinya, kesadaran keberagamaan itu. Studi yang berikutnya ini juga sama, studi religiusitas penelitiannya pada penderita kanker dan jantung, ternyata memperoleh orang yang memiliki kedekatan spiritual dengan keagamaannya memiliki peluang penyembuhan yang lebih cepat dari yang dideritanya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam literatur tentang kesehatan mental. Selain itu mereka yang memiliki kesadaran tentang religius tinggi menunjukkan penyembuhan yang lebih cepat atas operasi yang dialami, serta memiliki daya toleransi stres ketika menghadapi sesuatu penderitaan. Jadi penderitaan apapun penyakit, ketika dia memiliki kedekatan agama ternyata memiliki toleransi terhadap kesulitan. Karena itu kita sadarkan sakit itu barangkali satu ujian untuk meningkatkan, sakit itu barangkali juga dalam Islam bisa pengampunan dosa dan sebagainya, sehingga tidak mengeluh. Karena inti dari seorang yang sakit mental itu banyak mengeluh. Berikutnya, bagaimana peranan doa dalam kaitan dengan kesehatan mental? Banyak yang sudah telah dilakukan peran doa ini. Berbagai macam doa. Sekedar mendengar Al-Quran saja juga bisa positif, tapi banyak penelitian yang sekarang menguji tentang bagaimana, karena penyakit mental itu terjadi karena kesalahan berpikir. Oleh karena itu, salah satu tokoh yang baru saja meninggal, beliau adalah salah satu tokoh psikologi Islam, Malik Badri. Dia melakukan penelitian bagaimana pengaruh ayat Quran, terutama surat Al-Fatihah, ya,
surat Al-Fatihah walaupun bukan dibacakan tapi dia paham tentang makna di situ. Terutama apa? Tentang kasih sayang. Ar-Rahman Rahim. Ya, jadi itu sesuatu yang luar biasa. Baik, ini karena waktunya sudah dibatasi, barangkali saya simpulkan saja. Jadi dari kajian psikologi Islam bahwa peran agama sangat penting, terutama dalam rangka menghadapi COVID yang belum tahu kapan kita akan berakhir. Bahkan kemarin aja kita dengar India ya, gara-gara di acara berkumpul ya di Sungai Gangga, ternyata 299.000 orang terkena COVID. Ya, jadi artinya tugas kita di dalam tadi, kalau kita melihat dari sisi masalah kesehatan mental itu, tentu bagaimana kita menjaga fisik, terutama 5M itu ya, terutama menjaga kerumunan. Dan salah satu rekomendasinya adalah kita diharapkan tidak pulang mudik, karena mudik akan berdasarkan data-data yang sudah kerumunan akan terjadi dan meningkatkan masalah COVID ini. Jadi sekali lagi sebagai penutup, jadi marilah kita kembali kepada kehidupan keagamaan, karena pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk spiritual, makhluk beragama. Silahkan dilihat surat Ar-Rum ayat 30, surat Al-A'raf ayat 172, bahwa manusia itu fitrahnya beragama. Oleh karena itu marilah kita kembali serahkan persoalan kehidupan ini pada Allah. Mudah-mudahan kesehatan mental kita dapat terjaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.